Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Igoy. Masih dalam pembahasan mengenai umroh mandiri. Nah, alhamdulillah banget, banyak banget yang udah nonton dan juga banyak yang bertanya-tanya nih. Nah, di video kali ini kita insya Allah mau coba jawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman udah ajukan di kolom komentar. Nah, makanya kalau misalkan teman masih bingung, boleh komen di video-video sebelumnya juga boleh mengenai umroh mandiri ini. Insya Allah satu persatu bakalan kita jawab gitu ya Mia. Ya. Oke. Sesuai dengan pengalaman kita ya, yang kita tahu. Ya, sesuai dengan pengalaman kita. Oke, untuk pertanyaan pertama. Ini pertanyaan ini kita ambil dari kolom komentar yang ada di video-video sebelumnya ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, kalau booking hotel lewat OTA dan sudah dapat booking ID, apakah masih harus konfirmasi langsung ke hotel? Ya, gimana Mi? Kalau kita kemarin karena visanya terima beres ya, jadi semua bookingan dari OTA kita kasih ke travel agent yang ngurusin visa kita. Tapi kalau misalnya mau ngurusin visa sendiri, misalnya mau sasahnya emang yang kita harus ribet kesini, itu kita harus konfirmasi via email ke si hotelnya. Jadi kita kasih booking ID ke si hotelnya. Oke, jadi kebetulan itu kan juga untuk nusuk juga kan, untuk nusuk. Untuk nusuk juga. Iya, jadi kalau untuk booking hotel ini memang diusahakan sih kita udah konfirmasi dulu ke muasasah yang membuat visanya ya. Iya. Karena kan kita harus booking hotel yang memang hotelnya itu sudah masuk ke nusuk ya. Ya, terverifikasi di nusuk. Terverifikasi oleh aplikasi nusuk. Karena gitu. Dulu itu kan waktu kita pas berangkat itu emang awal-awal yang pernusukan itu ada kan. Jadi emang rada-rada susah di bulan Juli ya. Ya, di bulan Juli itu kita agak susah untuk tahu hotel mana yang udah nusuk, hotel mana yang enggak, kayak gitu. Jadi makanya kita kemarin itu kerja sama si travel agentnya. Jadi mereka yang kayak rekomendasi nih hotel ini sudah terdaftar di nusuk. Jadi kita nggak usah konfirmasi ke hotelnya lagi, itu semua kita serahin semua ke muasasah visa yang kita bikin visa itu. Jadi kalau teman-teman mau dapat referensi hotel apa saja sih yang sudah terdaftar di nusuk, itu harus berkomunikasi langsung sama muasasah pembuat visanya. Iya. Itu. Oh iya, waktu itu kita juga sempet udah booking World Elite ya. Waktu itu kita udah booking di Misfala, daerah Misfala si hotelnya itu. Tapi karena kata muasasah visa kita itu belum terdaftar di nusuk, jadi makanya kita ganti hotel. Untung bisa cancel si hotelnya itu. Jadi kita ya komunikasi lah ke muasasahnya itu. Karena kalau hotelnya itu belum terdaftar di nusuk, otomatis visa kita nggak akan diterima, nggak akan keluar visanya. Gitu. Tapi mungkin sekarang udah banyak ya hotel-hotel yang udah terdaftar di nusuk, karena kayaknya udah banyak banget ya sekarang yang udah banyak pilihan gitu. Waktu kita dulu kan nggak banyak pilihan karena pertama banget peraturan nusuk ini ada gitu. Ya, di bulan Juli 2025 waktu itu. Oke, kita ulang lagi. Jadi kalau misalkan pertanyaannya, kalau booking hotel lewat OTA dan sudah dapat booking ID, apakah masih harus konfirmasi langsung ke hotel? Jawabannya adalah iya. Iya. Itu maksudnya untuk biar nggak di cancel kita udah datang, ketersediaan kamarnya ada gitu, maksudnya gitu kali ya. Sama visanya juga. Ya kalau misalnya ini ke hotelnya ya lebih baik kasih booking ID kita, jadi kita tahu ketersediaan kamarnya. Karena kita juga pernah di cancel, kita udah datang ke hotelnya, tahu-tahu kita nggak konfirmasi kan ke si hotelnya, tahu-tahu ternyata bookingan kita nggak ada. Oke. Jadi ya lebih baik memang kita konfirmasi ke hotelnya langsung, atau bisa dibantu oleh muasasah yang membuat visa kita nantinya. Itu jawabannya ya. Oke, semoga bisa diterima ya tadi untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya,
Tiket pesawat nggak langsung PP Kak? Itu pertanyaannya ya. Dari Zaki Zakiroh C8 Kak. Tiket pesawat nggak langsung PP Kak? Itu katanya. Gimana Mi? Kita beli PP. PP ya? Iya. Jadi harus PP. Iya. Ya, jadi kalau untuk tiket pesawat memang harus kita belinya pulang pergi. Karena kalau kita nggak beli pulang pergi, otomatis visa kita nggak akan bisa keluar. ditolak ya. Ya, visa akan ditolak. Jadi ingat, visa kita akan ditolak ketika kita tidak membooking tiket pesawatnya pulang pergi. Jadi wajib kalau tiket pesawat pulang pergi ya. Tapi kita emang belinya di aplikasi yang beda, perginya kita beli di tiket.com, pulangnya di trip.com kita belinya. Karena ya kita cek-cek harganya, emang harga yang termurah. itu termurahnya ya kayak gitu. Perginya kita dari tiket.com, pulangnya beli trip.com. Tapi kita beli tiketnya pulang pergi. Ya. Jadi harus rajin-rajin ngecek ke otak aplikasi travel buat ngecek. Skyscanner. Oh iya, pakai Download Skyscanner. Skyscanner ya. Aplikasinya Skyscanner namanya. Bisa dicek di Android atau di Apple juga ada. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Detail Bang, tapi paspor nggak disinggung. Oh, jadi di video sebelumnya memang kita nggak singgung tentang paspor ya. Nah, iya. Gimana tuh Mi? Kalau paspor ya harus pertama yang harus dilakukan untuk umroh mandiri ya memang harus bikin paspor dulu. Syarat paspor itu kemarin kita dapat harga 350.000 itu 10 tahun. Itu kita dapatnya 350.000. Itu syaratnya itu ya bawa kartu keluarga, bawa akte kelahiran, kayak gitu. Ada persyaratannya. Lupa lagi apa aja ya. Kayak di imigrasi kita bikinnya langsung lewat aplikasi dulu untuk booking si tanggalnya, dapat yang tanggal berapa kayak gitu. Nanti udah dapat tanggalnya baru kita biasanya bayar dulu, nanti baru pas tanggal segitu jam segitu kita harus datang ke imigrasinya. Nah, untuk yang namanya misalnya cuman Yogi, misalnya cuman satu, itu harus ada nama endorse katanya. Nah, nama endorse ini biasanya travel nyediain kayak apa ya, bukan surat permohonan, apa ya istilahnya tuh aku lupa, surat rekomendasi untuk menambah nama, misalnya kayak Yogi bin siapa, misalnya kayak gitu. Jadi kalau untuk umroh nggak bisa cuman satu nama aja, jadi harus misalnya Yogi Prayoga kayak gitu. Minimal dua kata. Jadi untuk paspor ini kenapa waktu di video sebelumnya itu kita nggak singgung, karena sebenarnya kalau mau keluar negeri, mau kemanapun pasti yang nomor satu wajib ya pasti harus punya paspor gitu. Beli tiket juga harus ada paspor. Iya, beli tiket juga harus ada paspor. Booking hotel juga harus ada paspor gitu. Makanya paspor sebenarnya hal awal yang harus dipunya gitu. Kalau kita kemanapun mau keluar negeri gitu ya. Dan bikin paspor juga nggak mahal kok. Berapa kemarin tuh kita ngurus ya kalau nggak salah? 350.000 ya? Untuk 10 tahun. Ya, 350.000 untuk 10 tahun tuh. Makanya kalau mau bikin paspor bikin aja sekarang. Berlakunya bisa 10 tahun gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan kepake. Dalam 10 tahun mungkin insya Allah dapat rezeki bisa keluar negeri gitu. Nah, itu harus kita urus dulu pertama paspor, karena nanti tiba-tiba misalnya nih ada tiket promo, jadi kan kita gampang ya bisa langsung, karena kita udah punya paspor kita bisa langsung beli si tiketnya. Karena kan tiket promo ini ya kita harus rajin-rajin cek, jadi misalnya tiba-tiba ada tiket promo kan lumayan tuh kita udah punya paspor. Tuh jadi strateginya gitu, biar bisa searching tiket promo, ingat paspornya dulu harus ada. Percuma kamu dapat misalkan tiket promo nih, wah tiket murah nih ke Jeddah misalkan, tapi kamu nggak punya paspor, tetap aja kamu akan bisa booking gitu. Jadi penting banget ya paspor ya. Oke, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, wah ini lumayan panjang pertanyaannya. Undang-undang baru disetujui, regulasi baru disiapkan, kok ini sudah ada yang klaim umroh mandiri? Waduh. Yang ada backpacker katanya. Karena umroh mandiri nanti pengajuan visa melalui aplikasi Nusuk. Yang lagi dibuat aturannya adalah orang niat ibadah jangan sampai di sana kerja atau overstay, karena ini masuk negara orang. Sedangkan travel juga ada jamaah yang kabur denda 500 juta. Kok ini sudah ada yang klaim umroh mandiri? Oh gitu katanya. Jadi ada teman-teman kita nih yang komen katanya kok udah ngeklaim bahwa ada umroh mandiri gitu. Gimana Me? Sebenarnya
gini ya, kayak kita misalnya mau liburan ke luar negeri, mau sebenarnya sama kayak gitu ya, cuman ini kan karena ibadah umroh kita harus punya visa. Nah visa itu kenapa kita bikinnya di muasasah, karena nantinya takutnya misalnya muasasah tuh kan detail banget, pasti dia detail untuk nanyain, kita harus kasih berkas-berkas ke mereka tuh, mereka kasih apa ya, kayak tiket tuh harus ada, pokoknya detail mereka nanya ke kita ya tuh detail. Karena apa? Karena kalau misalnya kita kabur ya muasasahnya harus bertanggung jawab gitu kan, jadi nggak sembarangan. Kalau nggak salah sekarang tuh udah nggak bisa pengajuan lewat nusuk ya, kalau nggak salah tuh buat visa kayaknya udah nggak bisa untuk mandiri ya, kita harus ke travel agent, ya harus ke muasasah yang emang terpercaya, kayaknya sekarang kayak gitu. Oke, kalau tadi kan pertanyaannya dia menekankan kok ini sudah ada yang klaim umroh mandiri. Jadi maksudnya ke kami mungkin dia nanya, kok ini sudah ada yang klaim umroh mandiri gitu. Oke, jadi ini ada update berita. Sebenarnya ada update berita dari pemerintah sudah resmi melegalkan umroh mandiri, ya kan? Iya. Nah, sudah resmi. Jadi bisa dilihat beritanya di detik.com atau di kompas.com atau di berita-berita televisi. Pemerintah alhamdulillah sudah melegalkan yang namanya umroh mandiri. Jadi nggak perlu khawatir lagi sekarang gitu. Oke, ada tambahan nih? Ya sebenarnya aman sih ya kalau umroh mandiri. Maksudnya sekarang juga kan di batas waktu visanya cuma 30 hari ya. Jadi kalau misalnya lebih dari itu ya yang kena denda ya muasasahnya juga harus bertanggung jawab kalau kita nggak pulang kayak gitu. Makanya muasasah itu detail buat semua data-data kita tuh mereka pegang gitu. Oke, jadi nggak perlu khawatir gitu dengan umroh mandiri sekarang itu, karena dijamin aman sih sepertinya, karena memang pemerintah sudah melegalkan ini gitu. Oke, semoga terjawab pertanyaannya untuk Alvin tadi ya. Untuk pertanyaan berikutnya, kenapa ibadah umroh dipersulit buat vaksin dan visa? Padahal mempermudah ibadah itu dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat sama Allah. Nah, itu pertanyaannya, Mei. Gimana, Mei? Sebenarnya masih sama kayak tadi ya, kenapa harus dipersulit visa? Bukan dipersulit sih sebenarnya, mungkin karena untuk pengamanan. Iya, untuk keamanan kitanya, keamanan di sananya juga. Takutnya kan memang mungkin banyak yang tiba-tiba kabur nggak pulang lagi untuk kerja di sana misalnya kayak gitu. Makanya ada peraturan yang visanya agak susah, agak dipersulit, mungkin ya karena harus detail, segala-segalanya tuh detail. Jadi oh ya ini juga hotel, misalnya hotelnya yang cancel, yang bisa cancel hotelnya itu juga katanya sekarang agak susah untuk hotel yang bisa di cancel, visanya agak susah untuk diterima. Jadi kalau misalnya hotelnya nggak bisa di cancel, itu mungkin mempermudah untuk pengurusan visanya, karena mau nggak mau kan kita akan di hotel itu kayak gitu. Kayak misalnya pesawatnya mau nggak mau pulang dan perginya kita tepat tanggalnya tanggal segitu kayak gitu. Oke, jadi nggak dipersulit sebenarnya visa itu untuk keamanan kita dan juga keamanan si negara Arab Saudinya juga gitu. Jadi nggak dipersulit sama sekali. Bahkan kita bikin visa tuh cuman berapa hari? 4 harian ya? 4-5 hari lah. 4-5 hari itu visa udah jadi biasanya. Ya, karena data kita udah lengkap. Udah lengkap gitu. Oke, dan dipersulit buat vaksin gimana nih? Kalau vaksin, kalau menurut aku sih, kalau menurut saya itu vaksin itu perlu, karena kita di sana tuh ketemu berbagai macam orang, ribuan orang ya, banyak banget orang di sana yang kita nggak tahu mereka tuh bawa penyakit, maksudnya ada yang sakit misalnya gitu. Nah vaksin ini tuh ngejaga kita agar daya tahan tubuh kita tuh kuat gitu, untuk ya alhamdulillah kita aman ya. Setelah vaksin tuh kita ya alhamdulillah sehat-sehat aja gitu. Karena ada juga yang takutnya misalnya dikhawatirkan ketemu orang banyak tiba-tiba imun drop, bukannya kita ibadah ke sana malah sakit ya, amit-amitnya kayak gitu. Jadi sebenarnya penting vaksin itu bukan karena untuk dipersulit untuk ibadah, enggak, tapi untuk menjaga imun kita gitu. Oke, jadi fungsinya vaksin itu untuk tubuh kita biar nggak kena penyakit. Intinya sih seperti itu ya. Ya intinya gitu.
Jadi penting gitu. Dan pembuatan vaksin itu nggak sulit sama sekali. Iya, Kita cepet tinggal datang ke rumah sakit yang ada Klinik vaksin juga. meningitis ya. Meningitis sama polio sekarang. Meningitis sama polio itu syaratnya sih untuk dari Arab. Kita tinggal datang ke rumah sakitnya, terus bayar, disuntik vaksin, selesai. Iya, keluar deh suratnya. surat kuning ya namanya. Ya, kartu kuning. Kartu kuningnya keluar. Cuman Udah. sekarang digital. Nah, cuma sekarang digital, jadi Nggak dalam dikirim bentuk fisik. ke email ya. Ya, ke email. Kirim ke email. Udah, sangat-sangat gampang. Oke, semoga terjawab ya untuk Mat Dodol nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk transaksi pembayaran tiap aplikasi untuk tiket train pakai apa, Bu? Gitu katanya. Gimana, Mi? Yang kereta cepat, Iya, kereta cepat pakai kartu kredit ya? untuk kredit ya. Ha-ha. Jadi untuk pembayaran train itu kita pakai kartu kredit. Bis juga Ya. kan nggak bisa ngetap ya pakai. Jadi bis dan kereta kita pakai kartu kredit. Oke, kalau nggak ada kartu kredit, debit bisa nggak? Kemarin tuh kenapa nggak bisa ya, pas masukin kereta cepat tuh masukin nomor debitnya itu nggak bisa, nggak bisa? bisa. Heeh. Hmm. Pas dicoba nomor yang kartu kredit bisa. Tapi ada menunya ya? Menu pembayaran debit? Enggak, langsung masukin ini aja nomor kartunya. Oke. Jadi memang harus ada kartu kredit untuk pembayarannya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Mutawifnya ada biaya, itu kata Fajar Kumara. Gimana, Mi? Mutawifnya ada. Kita tuh kemarin berapa ya, lupa. Jadi untuk mutawif atau pembimbing umroh pada saat kita mau tawaf dan lain-lain rangkaian umroh itu memang ada biayanya, dan itu memang kita tinggal kontak orangnya saja yang di sana melakukan pembayaran langsung. Nanti kita di Mekahnya pada saat kita sudah sampai Mekah, kita janjian saja mau jam berapa untuk melaksanakan ibadah umrohnya. Biayanya berapa, Mi? Untuk biaya mutawifnya itu kita kemarin 250 SAR, sekitar 1.125.000. Oke. Itu kita dijemput di hotel. Di Bandung. Jadi ketika kita sudah sampai di Mekah, nanti kita janjian saja ke mutawifnya via WhatsApp. Nanti dia datang dan kita melaksanakan ibadah umroh dibimbing sama mutawifnya gitu. Waktu itu kita jam 12 malam ya, dia udah nungguin ya. Iya. Dia udah nungguin di hotel jam 12 malam itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Tanya, Kak, untuk nusuk cukup pakai satu HP aja, bisa daftarin untuk 3 orang atau harus sendiri-sendiri? Nah, jadi dalam satu HP nih bisa 3 orang Apa atau itu harus untuk sendiri-sendiri? raudoh bukan? Untuk nusuk. Untuk nusuk. Ya mungkin untuk raudoh juga. Login lah, untuk login nusuknya. Untuk login nusuk, kalau untuk raudoh satu HP satu orang. Ya. Jadi kalau kemarin kita bertiga ya satu-satu, setiap orang untuk masuk raudoh ya scan satu barcode setiap HP gitu. Ya, jadi kan si aplikasi nusuk ini memang nanti kita bakalan pakai untuk masuk raudoh. Untuk masuk raudoh. Nah, untuk masuk raudoh nanti setiap orang itu harus langsung memegang aplikasi nusuknya. Jadi nggak mungkin pinjem-pinjeman gitu. Jadi untuk amannya teman-teman bisa langsung login aja untuk satu orang satu akun nusuk di HP-nya masing-masing Iya. gitu. Nanti juga kita dapat kayak masih ini Apa? raudoh, untuk Sertifikat? raudoh. Iya, ada sertifikatnya tapi mana? Ada. Oh, nggak ada ya. Ada. Nah nanti kalau misalnya kalau pakai tasreh itu kan nggak ada kita nggak dapat nggak sih? Kita waktu itu tasreh kita nggak keluar ya kebetulan pas yang kita bulan Juli itu nggak keluar. Kalau tasreh itu jadi izin untuk masuk raudoh yang dibuatkan oleh muasasah visa. Tapi itu kemungkinan ada gagalnya ya, kemungkinan gagal dan nggak keluar gitu si itunya, si izinnya. Iya. Jadi lebih baik pakai nusuk. Iya. Pakai aplikasi nusuk, dan alhamdulillahnya kalau pakai nusuk tuh selalu lancar untuk bookingnya. Dan untuk booking ke raudoh itu minimal kita kalau nggak salah kemarin 3 hari sebelumnya. Iya, 3 Apa 2 hari hari? sebelumnya. Kita pas waktu di Mekah kan kita udah sebelum kita ke Madinah kita udah mulai booking si raudoh. Iya. Booking raudohnya. Ya, jadi kurang lebih sekitar
3 hari atau 2 hari sebelum kita mau masuk ke Raudhah sudah booking dulu di nusuknya. Ya, kalau nggak cek-cek aja, misalnya kita mau tanggal berapa nih, jadi gini udah dibuka belum, nanti bisa diklik nggak, kayak gitu. Rajin-rajin aja kalau misalnya mau umroh nih, sebelum pergi kita harus rajin cek si nusuknya untuk masuk ke Raudhah. Kadang kalau kayak musim liburan pakai peak season kayak gitu agak susah untuk kita cari tanggal yang kita mau masuk Raudhah gitu. Jadi makanya sebelum kita ada di Madinah, kalau bisa sih ya cari dari jauh-jauh hari, mungkin siapa tahu udah dibuka tanggal segitu gitu untuk kita masuk ke Raudhah. Karena takutnya kepenuhan ya. Kalau kepenuhan biasanya sih ditutup langsung ya untuk bookingnya. Bukan ditutup karena udah penuh rebutan kan. Iya. Oke, semoga bisa terjawab ya. Ini tadi yang nanya Wijaya Teknik. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau ahli bahasa Arab dan Inggris bisa haji mandiri karena semuanya memerlukan bahasa Arab dan Inggris karena tak bisa mulus katanya, kata Anshori Duan Harun Somad. Kayak gimana nih, Me? Gimana maksudnya? Kalau ahli bahasa Arab dan Inggris bisa haji mandiri. Haji mandiri kita Karena semuanya memerlukan bahasa Arab dan Inggris katanya. Gimana, Me? kalau kemarin pengalaman yang umroh mandiri sih, bahasa Inggris kita bahasa Inggris yang standar, pas-pasan biasa aja gitu. Waktu check-in hotel juga cuma nunjukin bookingan kita aja, nggak ditanya misalnya pakai bahasa Inggris atau enggak. Jadi cuma standar aja, mau booking bisa kayak gitu. Dan rata-rata sih di sana banyak yang bisa bahasa Indonesia ya malah ya. Iya. Jadi kita aja yang pas-pasan gitu, sebenarnya mulus-mulus aja gitu. Dan bahasa Arab nggak bisa kan kita. Bahasa Arab nggak bisa sama sekali. Inggris pas-pasan, Indonesia baru lancar. Tapi itu aman-aman aja kok. Nggak usah terlalu banyak. Kita kan nggak perlu banyak ngomong juga di sana ya. Yang penting ke hotel tinggal ngasih bookingannya, gitu kan. Ke pesawat juga tinggal ngasih tiketnya. Bahasa Inggris juga, bahasa Inggris yang digunakan juga bahasa Inggris yang standar-standar kok. Yes no aja. Yang nggak harus kita mikir, oh ini gimana, enggak. Pokoknya asal kita lengkap dokumen semua, ya santai aja, santai. Kayak kita liburan aja kemana misalnya gitu. Jadi jangan terlalu ada rasa takut apa. Justru kalau misalnya di bandara nih kita ada ketakutan ya, justru malah kita disamperin petugas nusuk nantinya. Kemarin kita tuh bener-bener yang santai ya deh. Jadi keluar bandara, sebenarnya koper kita sempat hilang, tapi kita ya santai aja kayak gitu. Nggak ada satupun petugas yang nyamperin kita ya untuk nanya-nanya kayak gitu, nggak ada. Karena ya santai aja. Dan luar biasanya di Arab Saudi itu, di Mekah atau Madinah itu orang Arabnya kadang ada yang ngerti bahasa Indonesia, banyak lah, bukan kadang, banyak yang ngerti bahasa Indonesia karena saking banyaknya jamaah Indonesia, jadi orang Arabnya bahkan ngerti bahasa Indonesia. Jadi kita belanja aja di Madinah enak banget ya. Buat tawar menawar sama orang Arab di sana tuh enak banget pakai bahasa Indonesia. Karena mereka pun ngerti bahasa Indonesia gitu. Mekah juga kayak mau beli makanan gitu, malah pakai yang di Safah itu, yang di basementnya itu pakai bahasa Indonesia ngomongnya. Berapa, mau apa, kayak gitu. Jadi jangan takut untuk kendala bahasa. Aman. Lagian juga ada Google Translate kan, jadi aman, tenang aja. Aman ya. Semoga bisa terjawab pertanyaannya. Itu tadi dari Anshori. Pertanyaan berikutnya. Kalau umroh mandiri gini, tetap pakai visa umroh kah, Pak Bu? Gitu pertanyaannya, gimana Mi? Ya, tetap pakai visa umroh. Waktu dulu katanya sempat bisa pakai visa yang ziarah gitu ya, tapi jangan. Itu takutnya nanti kita bermasalah di sana, jadi lebih baik visa umroh. Kalaupun misalnya visa transit juga bisa. Misalnya kita mau ke Turki misalnya, pakai maskapainya Saudi Arabia. Nah nanti katanya, kita belum pernah coba sih, tapi kita udah cari referensi, katanya bisa langsung pengajuan di websitenya si Saudi Airlines-nya gitu. Tapi itu paling kita transit paling lama juga sekitar 4 harian gitu, nggak lama. Tapi kalau misalnya butuh waktu kayak kemarin kita 10 hari, lebih baik ya visa umroh. Bukan lebih baik, harus visa umroh. Jadi jawabannya adalah harus pakai visa umroh ya, biar aman kitanya di sana. Pertanyaan selanjutnya,
bisa pakai bahasa Inggris atau Arab? Oh, ini pertanyaannya sama seperti yang tadi ya, bisa pakai bahasa Inggris atau Arab? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita banyaknya. Ya, kebanyakan justru Indonesia. Bahasa Inggris secukupnya bisa, Arab nggak perlu. Nggak bisa. Nggak perlu. Oke, gitu aja ya. Oke, kayaknya untuk di video kali ini untuk Q&A-nya, pertanyaannya cukup segitu dulu. Nanti mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita sambung di video berikutnya ya. Makanya biar nggak ketinggalan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan kalian, silahkan di subscribe gitu, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan untuk jawaban-jawaban yang kalian yang teman-teman tanyakan di kolom komen. Kalau ada yang belum jelas, boleh komen lagi di bawah. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.